Ngomong senengane tegang memang. Biasa loh kawate jenggot kok. Ya kawate jenggot. Ya budak kae biasa. Estetik. Halo, halo. Mungkin sampai di sini teman-teman ada pertanyaan Pak Gun, Mas Roy, Mas Tejo. Jarang-jarang loh ketemu Mas Junet loh. Mumpung Mas Junet bisa, karena besok udah terbang. Melayang loh Mas. Jadi kalau semua jenis kemuning itu secara botani dia punya garis kayu yang sejajar, sama seperti sancang atau wahong, itu garis kayunya sejajar, dia nggak jadi dari bawah sampai atas ketemu, makanya dia cepat besar, dia cepat memompa pertumbuhan secara botani, tapi dia juga cepat keropos karena dia urat kayunya sejajar. Karena di antara urat kayu yang nempel ini, ketika dia suplai makanan kurang bagus, dia akan menimbulkan rongga, karena pompa pertamanya pas dia cepat besar itu dia belum terlalu mengkayu, jadi belum padat, serat kayunya belum padat. Makanya ketika dipotong apalagi musim hujan, rawan kena jamur atau rawan kena bakteri ketika air hujan itu turun masuk ke pori-pori. Nah biasanya dia 1-2 ruas bisa turun. Maksudnya ketika dipotong sekian, pas musim hujan nanti bisa yang kepakai cuma sekian, 2 atau 3 ruas dia pasti turun karena belum kuat itu tadi. Untuk jenis-jenis pohon yang memang pertumbuhannya cepat, memang kendalanya di situ. Jadi ketika dipotong tanpa pengaman, tidak diberi salep atau apapun, dia kena lembab, air, apalagi air yang kurang bagus, dia bisa menyebabkan keropos atau pembusukan. Masih lama Mas Junet, tapi berbukanya juga masih lama kok Mas, sabar. Ya kalau kepingin kuat sampai maghrib diganjel dulu Mas. Maghribe Jogja karo Jepara beda ya Pak? Ya, cepet Jepara 2 jam. Cepet Jepara. Karena Jepara ikut Irian. Iya. Ada pertanyaan Mas Roy tentang seputar pohon ini atau pohon yang lain, tidak apa-apa. Untuk medianya sendiri gimana Pak kalau pohon kemuning itu? Sebenarnya kalau pohon kemuning itu dia akar serabutnya lebih banyak, seperti pusu, seperti serut. Dia harus pohon-pohon yang berserabut banyak, dalam artian dia serabutnya mulai dia akarnya keluar, terus di sini keluar banyak cabangnya akar itu. Dia punya akar serabut yang banyak. Media yang bagus adalah media yang mampu mengikat akar itu, seperti tanah yang tanah murni ya, maksudnya tanah yang murni. Dia akan membuat bola akar. Jadi dia membuat root ball itu karena kalau medianya terlalu gembur, dia pertumbuhannya ngelos terus. Kalau untuk baru basic pembuatan garis batang atau flow-nya itu mungkin pakai media yang gembur nggak masalah, karena dia nutrisinya pasti narik semua. Dia nggak terlalu ke akar, akarnya perkembangannya cepat tapi dia besarnya cepat. Karena tariannya, karena dia nendang akar yang gembur itu, media yang poros itu dan gembur itu, dia lebih cepat berkembang. Tapi ketika pohonnya sudah tahapannya seperti ini, biasanya harus di sekitar pangkal akar ini harus medianya harus ada pengikatnya. Tanah liat tapi yang nggak terlalu liat banget, karena kalau terlalu liat disiram akan nggak terlalu masuk. Jadi yang di luarnya itu.
Nah, ketika dia diikat oleh tanah yang mengikat, tanah liat, dia cenderung setelah itu pertumbuhannya yang keluar hanya akar serabut-serabut. Seperti yang kita di sesi kedua kemarin yang dibilang Mas Weni, pertumbuhan atas akan mencerminkan perkembangan juga yang di bawah atau dalam pot. Secara nggak langsung itu cerminannya seperti itu. Ketika di atas mulai rapat dan tumbuhnya kecil-kecil, dia di akar juga mengalami pertumbuhan yang tidak mungkin besar, pasti kecil-kecil, serabutnya lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, pasti lebih serabut lah dari yang ketika dia di los. Karena di los pasti akarnya juga gemuk, karena dia harus menyuplai atasnya yang memang gemuk. Bisa diterima Mas? Bisa lah. Oh, saya belum kirim sama terima. Ya. Pakai telepati lah. Ada lagi? Halo, yang telepon? Sudah, saya tunggu di pengkolan.